Selamat datang di Anime Helmut Yariko Mizuki no Gamer Wahai Sete no Isekai de Musou Suru, di mana ada gamer haus tantangan yang diisekai ke dalam game dengan mode Hell dan kelas tersulit sebagai summoner. Apalagi mulainya harus dari keluarga budak yang awalnya cuma bisa summon tikus sampai bisa summon Hawi Mau Malaya. Gamer no life ini namanya Yamada. Karena game yang dia mainin selama 3 tahun tutup server, jadinya dia cari game yang lebih hardcore di Google. Terus dia nemu game yang katanya nggak bakal tamat. Gak cuman itu, di game itu juga nawarin mode Hell. Biarpun udah dikasih tahu kalau mode Hell ini isinya cuma penyesalan dan XP yang didapat 100 kali lipat lebih sedikit, Yamada yang butuh tantangan tetap pilih mode Hell. Paling cuma gimmick marketing, kelas yang bisa dipilih juga ada banyak, tapi Yamada yang seorang gamer sejati milih kelas summoner yang tingkat kesulitannya tinggi. Kelas ini juga bakal dimulai dari keluarga budak. Selesai milih-milih, dia masuk ke dalam gamenya. Dia reinkarnasi jadi anak bayi yang dikasih nama Ellen. Dia lahir di keluarga budak. Ayahnya namanya Rodin, ibunya namanya Teresia. Sekarang dia udah umur 1 tahun. Terus dia coba buat lihat statusnya. Status open. Awalnya sih nggak ada apa-apa. Tapi pas dicoba berkali-kali, yang muncul malah buku. Buku ini baru dikirim, soalnya kelas yang dipilih masih dalam tahap beta tes. Di buku ini, dia bisa lihat statusnya. Gak cuman itu, di buku ini juga ada detail tentang skill summonernya. Buat sekarang, dia cuman bisa summon rank H. Allen jadi gak sabar buat ngelakuin summon. Muncullah anak buahku, tapi gak kejadian apa-apa tuh. Ternyata dia nggak bisa summon sebelum nge-create kartu summonnya dulu. Tapi besok aja lah cobanya, udah ngantuk juga. Besoknya, pas orang tuanya udah mulai kerja, dia coba summon kartu tipe serangga yang udah dia buat semalam. Summon pertamanya muncul belalang. Belalang ini juga ngasih buff yang bisa nambahin statusnya. Tapi sialnya, waktu ibunya masuk, ih ada babi. Belalang, mak. Beberapa hari ngotak-ngatik skillnya, dia akhirnya bisa manggil summon tipe beast. Di dunia ini ada banyak monster yang kuat. Tapi kalau dengan dua makhluk bodoh ini bisa apa? Biarpun gitu, dia bisa nyimpen maksimal 10 kartu yang sama. Yang bikin statnya udah gak kayak bayi normal. Gak lama ayahnya pulang berlumuran darah. Dia gak luka kok, cuman habis berburu babi aja. Dan Alan diajak buat lihat hasil buruannya. Ini pertama kalinya Alan jalan-jalan keluar rumah. Di jalan ayahnya ngasih tahu kalau namanya terinspirasi dari monster burung yang namanya Albaheron. Biar Allen bisa terbang bebas kemanapun di dunia ini. Keren kan? Waktu udah nyampe, ada babi. Mereka ketemu sama Gerda. Allen yang penasaran nanya ke Gerda tentang babi ini. Babi ini ternyata monster tingkat C. Dan perlu 20 orang buat bisa ngalahinnya. Info ini bisa jadi patokan buat Allen. Gak terasa, 10 bulan berlalu. Level summon Allen naik jadi level 2. Dia sekarang bisa summon rank G. Terus dapat skill buat gabungin kartu summonnya. Langsung aja deh dia coba. Tapi sayangnya MP-nya nggak cukup. Harus makan biar MP-nya pulih. Ya, biarpun percuma sih. Biar MP-nya udah penuh juga, tetap aja nggak cukup buat pakai skill fusion. Waktu mau create kartu summon peringkat G juga, MP-nya nggak cukup. Mode hell sialan. Dia bisa pakai skillnya waktu dia udah umur 3 tahun. Waktu berhasil create kartu summon peringkat G, dia coba fusion Hopper dan Molly. Yang hasilnya dia dapat satu kartu burung. Burung ini dinamain Capi. Terus Alan coba skill summon barunya. Ada Hopper yang bisa provoke, ada Capi yang bisa niru suara, terus ada Molly yang bisa gali tanah. Tapi sayangnya, dia belum bisa ngelawan monster dengan summon ini. Apalagi temannya yang namanya Krena tiap hari ngajakin Alan sparring. Biarpun Alan udah berkatusnya ke agility, tetap aja Krena bisa ngalahin dia. Terus gak lama ayahnya datang. Selamat gue. Di rumah Alan nawarin diri buat bantu panen kentang. Soalnya ibunya lagi hamil besar. Tapi orang tuanya nggak bolehin. Soalnya dia masih bocah. Alan disuruh siap-siap buat appraisal seremoni. Apaan tuh? Ini tuh upacara suci buat tahu bakat yang dimiliki waktu anak-anak udah berumur 5 tahun. Ya, kalau bakatnya bagus, mungkin aja mereka bisa lepas dari status budak. Pas sudah masuk musim dingin, Alan yang rencananya mau coba skillnya seharian penuh, malah diajak sparring sama Krena. Kalah ya sama cewek. Terus Teresia tiba-tiba ngerasain perutnya yang sakit.
Dan Rodin nyuruh Rena buat manggil ibunya. Alan sama ayahnya bingung, nggak tahu harus apa. Untungnya ibu Rena datang. Sampai akhirnya lahir adik Alan yang dikasih nama Mas. Bukan dari nama monster kan? Lihat keharmonisan keluarga ini, Alan gak nyesel, udah ninggalin kehidupan lamanya. Dan janji bakal ngeluarin keluarganya dari status budak. Alan yang udah berumur 5 tahun bakal ikut upacara pencarian bakat. Upacara yang harus diikutin semua kalangan. Mulai dari budak sampai bangsawan. Kalau dia dapat bakat bagus, mungkin bisa bikin mereka keluar dari status budak. Gak lama, mereka ketemu sama Krena dan bapaknya. Pas sudah sampai di desa kaum biasa, banyak banget anak-anak yang ikut upacara ini. Alan yang cuma seorang budak, jadi diremehin. Gue budak, emang kenapa? Dan dimulailah upacara pencarian bakatnya. Ada yang jadi pedagang, ada yang jadi pengguna kapak, ada juga sih yang gak punya bakat. Gitu aja nangis. Pas giliran Krena, dengan semangatnya, dia nuju ke bola kristal. Dan hasilnya, dia dapat kelas Sword Lord. Tapi aku maunya Sportman. Terakhir ada Alan. Dia sih udah tahu kalau bakatnya Summoner. Waktu dia megang bola kristal, cahayanya terang banget. Seterang masa depan channel Batime. Tapi biarpun heboh banget, dia dinyatain gak punya bakat. Ya gimana enggak? Semua statusnya aja ada di rank E. Apalagi tulisan kelas yang muncul di statusnya itu, bak sialan. Tapi ayahnya nenangin Alan dan ngajak dia pulang. Pas di rumah, orang tuanya coba ngehibur Alan yang gak punya bakat. Tapi berkat ini, Alan jadi sadar kalau cuman dia yang main di mode hell. Dan semua yang ikut upacara pencarian bakat hari ini mulai dari level 1. Terus alasan kenapa semua atribut Alan peringkat E itu karena perkembangannya di mode hell 100 kali lebih lambat. Dan dia malah jadi merasa tertantang buat naklukin game ini. Tetep sih, dia bakal komplain tentang tulisan yang ngebug di tulisan kelasnya. Besoknya, Rodin kelihatan bete. Pas di acara perayaan keren jadi Sword Lord juga, Rodin sama Gerda kelihatan lagi berantem. Ternyata gara-gara Rodin pengen memutus hubungan sama keluarga Gerda. Soalnya, Krena kemungkinan bakal keluar dari status budaknya. Sedangkan dia dan keluarganya masih jadi budak. Bilang aja cemburu. Pas mereka berantem, para istri udah berhasil raih mereka. Mereka berdua ini dari dulu ternyata memang sering berantem. Tapi pas udah jadi bapak, jadi sedikit lebih kalem. Besoknya, Gerda dapat kabar kalau Odok Satria pengen nemuin Krena. Di desa biasa ini, Odok Satria datang. Kapten Odok Satria ini namanya Zenov. Zenov di sini pengen ngetes bakat Krena sebagai Sword Lord dan nyuruh dia sparring sama wakil kapten Odok Satria. Gerda yang gak pengen anaknya dalam bahaya jelas aja nolak. Tapi Zenov tetap mengharuskan Krena bertarung. Percuma Gerda panik. Soalnya Krena yang lihat pedang asli malah jadi semangat. Waktu pertarungan udah dimulai, Krena yang cuma asal serang berhasil dijatuhin sama Lebren. Tapi Krena berhasil berdiri lagi dan ngelawan balik Lebren. Hasilnya dia berhasil matahin pedang si wakil. Dan pertarungan dihentikan sama Zenov. Krena yang berhasil ngalahin wakil kapten Ordok Satria langsung bikin Gerda senang banget. Itu anak gue. Zenov juga gak bisa bantah kalau dia beneran Sword Lord dan minta maaf ke Gerda. Zenov pengen ngomongin masa depannya di tempat kepala desa. Gerda masih kesal sama kejadian sebelumnya. Tapi ngapain bocah kapak ini ada di sini juga? Gak tau lah. Mending klepto buah buat dibawa pulang. Zenov dikirim sama Baron ke sini buat buktiin Krena beneran Sword Lord atau bukan. Soalnya banyak bangsawan yang lebih-lebihkan bakat anaknya. Gak cuman itu, Tuan Baron juga mutusin buat kasih nama desa ini jadi desa Krena. Gak salah denger kan? Zenov juga minta maaf ke Gerda dan minta buat bantu Krena berkembang sebagai SWOT Lord. Soalnya pas sudah umur 12 tahun, dia bisa belajar di akademi terus mengabdi langsung di bawah keluarga kerajaan. Zenov juga kelihatan penasaran sama Alan yang punya mata dan rambut gelap. Terus Gerda ngenalin Rodin dan Alan. Rodin si pemburu babi. Ternyata nama Rodin sudah terkenal, bahkan dianggap legenda. Apalagi Rodin yang perannya paling berbahaya waktu berburu babi. Pas sudah balik, Rodin gak nyangka kalau ada bangsawan yang kenal sama dia. Aku bawa oleh-oleh loh. Ayah juga. Alan seneng banget. Soalnya skill summonnya naik jadi level 3.
Udah gitu, dia dapat skill enhance. Dia juga sekarang udah bisa summon rank F, mudahan dapat naga. Pencapaian ini dia dapat selama 2 tahun. Malamnya Alan buru-buru beres, biar bisa coba skill barunya. Soalnya, biar level skill summonnya naik, tetap aja dia masih level 1. Ya, cara naik level kan dengan berburu. Tapi jangankan berburu, keluar desa tanpa izin aja nggak boleh. Boleh kali ikut berburu babi. Nggak boleh, kamu belum satu rep batting mah. Pas semua orang udah tidur, dia eksperimen pakai skill enhance. Skillnya bisa ningkatin stat summonnya. Tapi tiba-tiba ibunya masuk. Ih, ada babi, itu kan belalang. Paginya, Rodin pergi berburu kayak biasa. Alan yang bantu kerjaan rumah malah jadi kepikiran. Soalnya semalam dia coba ngefusin kartunya. Tapi dia belum dapat summon tipe baru. Dan sekarang dia coba gabungin serangga rank F dengan burung rank F. Akhirnya dia dapat kartu tipe baru. Kok tipe rumput? Tapi rumput bukan sembarang rumput. Kartu ini bisa ngasih buff MP. Dengan buff ini, Alan bisa eksperimen lebih banyak. Yang mungkin bakal bikin level skill summonnya naik lebih cepat. Penasaran sama kemampuannya, dia coba summon kartunya. Alan kasih nama dia Apo. Kemampuannya bisa bikin dia ngeluarin aroma yang wangi. Kok ada tanaman di sini? Alan juga masih nggak tahu sama efek aroma Apo. Terus kayak biasa, Alan sparring sama Krena. Krena ngerasa Alan jadi lebih kuat. Iyalah, soalnya skill SWOT Mastery-nya sekarang udah level 3. Apalagi gara-gara kapasitas kartunya jadi banyak, buff yang dia dapat jadi nambah juga. Sorenya, Alan latihan lempar batu. Tapi biarpun tiap hari dia ngelakuin ini, gak ada tanda-tanda tuh level skill lemparnya naik. Apalagi dia harus jagain Mas dan bantu ibunya yang lagi hamil. Ya, biarpun sekarang MP-nya pulih lebih singkat berkat Apo, dia nggak punya cukup waktu buat naikin skill summonnya. Malamnya pas hujan deras, Rodin pulang dengan luka yang cukup parah. Untung aja, Gerda bisa dapat tanaman penyembuh yang namanya bunga Muelerze, yang padahal tanaman ini harganya mahal. Tapi, Gerda rela habisin koin emas yang dia dapat dari Odok Satria demi sahabatnya. Ternyata, Rodin jadi luka begini karena ada rakyat biasa yang ikut berburu. Soalnya, beberapa hari lalu, kepala desa minta mereka buat bawa rakyat biasa ikut berburu. Gerda sama Rodin sebenarnya terpaksa nerima perintah kepala desa. Ya, soalnya para rakyat biasa ini nggak mau ikut latihan buat berburu. Hasilnya, waktu hari perburuan, para rakyat biasa ini malah bikin kacau. Tapi, waktu salah satu dari mereka mau diserang sama babi, Rodin ngorbanin dirinya sendiri. Untungnya, Rodin bisa cepat sadar. Alan jadi ngerasa egois. Soalnya, selama ini dia cuman mikirin cara buat naikin skillnya. Padahal ada orang-orang yang harus dilindungin. Gak lama, Gerda nganterin jatah daging Rodin. Di sini Alan nyuruh ayahnya buat istirahat total. Dan Alan yang bakal gantiin ngerjain semuanya. Terus datang kepala desa dan rakyat biasa buat jenguk Rodin. Dia datang ke sini buat minta maaf sudah mengacau. Untungnya orang tua Alan bisa maafin dia. Gak lama, teman-teman berburu Rodin datang juga buat jenguk. Terus Alan mau coba berburu. Dia bikin jebakan, terus suruh Hopper pakai skill provoke. Rencananya sih mau nangkap bebek atau burung liar. Tapi yang datang malah burung liar. Yang besar. Ini burung Albeheron monster rank D. Ya, Alan sih awalnya pengen kabur. Tapi waktu lihat skill enhance yang udah level 2, coba kali ya. Dia coba lempar Albeheron pakai batu. Nyerang dia pakai pedang kayu dan summon anjing-anjingnya. Tapi dengan gampangnya dikalahin. Waktu Alan nyerang lagi, dia sekarang jadi makin lemah. Soalnya setiap summonnya yang kalah, dia bakal kehilangan buff statnya. Yang bikin Alan jadi terpojok. Terus dia manggil Saker. Kenyot, kenyot, kenyot. Saker punya skill buat ngenyot energi. Jadinya dia pakai kombinasi ulat bulu dan anjing. Terus dia kasih serangan terakhir ke si burung. Itu bikin Alan bisa dapat 100 XP. Alan juga jadi seneng banget, soalnya bisa ngalahin musuh pertamanya. Dia juga bawa pulang mayat Alberonnya. Yang jelas bikin orang-orang pada kaget. Alan sih bilangnya nggak sengaja ketemu, terus dia sergap. Tapi kok ada gigitan anjing? Insting bertarungku begitu om. Gerda jadi ngira kalau Alan yang gigit burung ini. Jadinya, Gerda ngajakin Alan buat ngeluarin darah Alberon. Terus dia keringin. Sayangnya yang bisa dimakan cuma setengahnya. Biarpun gitu, sayapnya bisa laku mahal.
Terus Gerda ngeluarin batu sihir dari badan Alberon. Batu sihir ini juga dikenain pajak. Tapi karena di desa ini batu sihirnya nggak berguna, jadi nggak apa-apa lah ya. Gara-gara ini, Alan jadi kepikiran sebuah ide. Jadi gini, Gerda dan Alan terus pergi ke rumah kepala desa. Gerda juga ngasih tawaran kalau mereka bakal kasih sayapnya sebagai pajak. Tapi sisanya buat mereka. Nggak bisa gitu dong. Oke, tambah batu sihir gimana? Di sini Gerda langsung bermain peran. Dia bikin kepala desa merasa bersalah atas terlukanya Rodin. Gak cuman Gerda, Alan juga ikut-ikutan tuh acting biar lebih meyakinkan. Oke lah kalau gitu. Yes, berhasil. Alan dan Cerdik juga ngusulin buat hal yang sama ke depannya. Karena Alberon termasuk monster yang susah ditangkap, kepala desa jadi setuju sama usul Alan. Alan lanjut buat berburu. Dia pakai strategi yang sama. Kali ini dia lawan dua Alberon. Pertama, dia nyuruh para ulat buat ngenyot. Terus dia lempar batu dan nyuruh para anjing buat gigit. Dan serangan terakhir dengan pedang kayunya. Perburuannya kelihatan udah lancar banget. Soalnya semenjak ngalahin Alberon pertama, dia udah berburu tiap 3 hari sekali. Yang hasilnya bikin dia naik ke level 2. Sayangnya statusnya cuma naik 60% dari seharusnya. Akhirnya, setelah 6 tahun reinkarnasi, dia bisa naik level. Terus malamnya, Alan bikin pengakuan. Kalau waktu umur 1 tahun, dia dengar suara dewa yang ngasih dia bakat. Yang bikin dia lebih pintar dan lebih kuat dari kebanyakan orang. Tapi cobaannya juga 100 kali lipat lebih berat. Yang bikin Rodin sadar kalau Alan udah berhasil menyelesaikan salah satu ujian dewa. Soalnya luka di pipi Alan sekarang udah hilang. Tapi Alan gak ngasih tahu kalau bakatnya seorang summoner. Dengar ini bukannya marah, orang tuanya malah dukung Alan sepenuhnya. Dan ayahnya minta buat rahasiakan ini dari orang-orang, kecuali Gerda. Bilang aja mau pamer. Waktu udah musim dingin, Gerda pergi ke kota dengan Alan. Di sini, Gerda ngajarin Alan buat barter. Alan juga nanya, cara biar bisa lepas dari status budak. Dan caranya dengan bayar 10 koin emas per orang dalam keluarga. Cara lainnya, dapat hadiah status warga biasa dari sang baron. Di sini, Alan bisa belajar banyak hal tentang barter. Bener aja, selanjutnya dia pergi sendirian buat barter barang. Dia juga udah dapat hasil riset harga pasarnya. Dan kesimpulannya, kalau mau dapat 50 koin emas biar nggak jadi budak lagi, dia harus berburu 500 albaheron. Terus Alan masuk ke toko obat. Dia cari tanaman yang bisa mulihin MP. Mana ada yang begitu? Ya udah, kalau tanaman obat tuh di sana. Alan gambar aja deh tanaman obatnya biar dia inget. Habis itu dia nanya yang mana bunga Melerze. Tapi respon penjualnya malah jadi galak. Soalnya sebelumnya dia jual murah bunganya ke Gerda. Yang harusnya harga 5 koin emas, dia jual jadi 3 koin emas. Gara-gara Gerda mohon-mohon kasih Om Botak. Terus Alan ngasih 1 bungkus daging ke Om Botak. Alan ngasih itu sebagai ucapan terima kasih. Karena berkat harga miring bunganya, ayahnya bisa selamat. Pas mau pulang, Alan yang lagi lihat-lihat tombak malah dicegat sama si Jabrik. Alan yang kesal langsung ajak dia duel. Tapi duelnya kelihatan gak imbang. Soalnya Alan bisa dengan gampang ngalahin dia. Belajar lagi sana dek. Sekarang keluarga Alan udah nambah 1. Dia punya adik cewek yang namanya Miola. Gak lama, Rodin sama Gerda pulang dari rumah kepala desa. Mereka disuruh buat nambah jumlah babi buruannya dari 10 jadi 15 dan minta warga biasa ikut berburu lagi tahun ini. Mereka nggak bisa nolak. Soalnya itu perintah langsung dari Baron. Lebih parahnya lagi, tahun depan Baron mau kotanya naik jadi 20 babi. Di sini Alan ngasih pendapatnya. Alan nyaranin buat biarin warga biasa ikut berburu lagi daripada banyak petani penggarap yang datang ke sini dan nawarin diri buat ngurus para warga biasa biar gak bikin kacau dan bahaya lagi. Pas hari perburuan, Alan dibolehin ikut. Tugas dia buat rencanain strategi perburuan agar lebih efektif. Soalnya dia nggak mau ada yang terluka lagi kayak ayahnya. Akhirnya setelah 7 tahun, Alan bisa keluar dari desa. Hei Len, takut ya? Siapa yang takut sih? Pas sudah sampai di tempat perburuan, tim umpan mancing babinya. Terus ada tim yang nahan babi biar gak gerak. Dan tim terakhir nyerang bagian vital babi. Habis itu Alan nyuruh warga biasa buat ikut maju. Awas tusuk pantat. Tugasnya cuma buat nyerang sekali biar dapat XP juga. Dan hasilnya mereka bisa ngalahin babinya. Gak cuman itu, dua warga biasa ini juga kelihatannya udah naik level. XP ku kok kosong? Ya, soalnya Alan kan cuma nontonin aja.
Di perburuan selanjutnya, sekarang ada lebih banyak warga biasa. Alan sih mikirnya, dengan bertambahnya orang, mereka bisa bikin dua kelompok berburu. Gak lama, babi yang berhasil dipancing datang. Kayak biasa, para pemula ngasih serangan terakhirnya. Alan juga sekarang dapat XP dari berburu babi. Soalnya dia tumbalin summonnya biar keinjek sama si babi. Yang bikin dia dianggap ikut bertarung. Maaf ya belalang. Terus 3 bulan setelahnya, Alan sama Krena habis diundang ke rumah kepala desa. Malamnya mereka ngerayain tahun baru bareng. Tapi Gerda salpok sama botol minuman di belakang Alan. Itu miras kan? Miras itu Alan jadiin pancingan buat ngajuin taruhan ke Gerda dan ayahnya. Mereka bakal adu panco. Kalau Alan menang, dia harus dibolehin ikut bertarung waktu berburu babi. Tapi kalau dia kalah, mirasnya bakal dikasihin ke para bapak-bapak. Alan yang udah persiapin semuanya, dengan naruh semua buffnya ke serangan, langsung lawan Gerda. Alan bisa menang loh dari Gerda. Terus selanjutnya, dia lawan ayahnya. Pas lagi pegang tangan ayahnya, Alan jadi tahu kasar dan kapalan tangan ayahnya yang jadi bukti kerja kerasnya setiap hari. Tapi sayangnya, Alan gak bisa menang dari ayahnya. Yang hasilnya mirasnya dikasihin ke bapak-bapak. Ayahnya juga janji bakal bolehin Alan berburu kalau bisa ngalahin dia. Oke, tunggu nanti ya. Gerda yang udah mabuk jadi rese. Hasilnya, dia kena banting sama istrinya. Beberapa bulan kemudian, akhirnya level summon Alan naik ke level 4. Sekarang dia bisa summon rank E. Tapi gak cuman itu, Alan juga dapat skill storage, tempat penyimpanan yang tak terbatas. Alan jadi ngerasa aneh. Dia dapat skill storage yang OP gini. Soalnya skill kayak gini biasanya didapat kalau emang diperluin. Dan bener aja, waktu Alan mau coba crit summon rank E, dia nggak bisa. Padahal MP-nya masih penuh. Ternyata buat bikin monster rank E, dia juga perlu batu sihir rank E. Untungnya, Alan punya simpanan batu sihir. Waktu batu sihirnya dimasukin ke storage, Alan berhasil crit dan summon kupu-kupu. Tapi nggak lama, ibunya datang. Kamu ngapain nak? Lagi nonton video buat nih mah. Habis itu, di tempat berburunya, Alan malah ketakutan sama harimau samannya sendiri. Di sini, Alan juga pakai batu sihirnya buat gabungin kartu insect dan beast rank F, biar jadi kartu jenis burung. Dan ini bikin Alan bakal butuh banyak batu sihir ke depannya. Tapi waktu dia nanya ke ayahnya, sekarang di sekitar desa udah nggak ada lagi kelinci bertanduk rank F. Alan jadi bingung cara buat dapat lebih banyak batu sihir. Besoknya waktu mereka lagi main, Alan nanya ke Pelmoes tentang batu sihir. Ternyata batu sihir ini dipakai buat ngasih tenaga ke alat sihir. Kayak baterai gitu jadinya. Batu rank D dan C bisa dipakai sama orang-orang di ibu kota. Sedangkan batu sihir rank E cuman sampah. Sampai-sampai bisa ditemuin di jalan. Waktunya mulung. Alan berhasil ngumpulin banyak batu sihir berkat bantuan beberapa warga desa yang bikin dia bisa buat semua kartu rank E-nya. Nah, sekarang waktunya tes skill mereka. Tapi tiba-tiba Alan diserang sama babi yang bisa disembuhin sama Binzi. Terus si kupu-kupu ngasih serbuk tidurnya. Dilanjutin sama gigitan harimau dan bikin si babi tumbang. Tapi malah datang babi kedua nyerang Alan. Untungnya berhasil dihadang sama Wally. Cuman imajinasi ternyata Alan sadar tentang potensi seorang summoner. Apalagi dia punya party yang lengkap. Dari serangga buat debuff, tipe grass buat healing, tipe beast buat nyerang, tipe batu buat tank, dan tipe burung buat deteksi. Ini juga jelasin kenapa Alan bisa dapat skill storage. Soalnya dia nggak mungkin ngantongin ratusan batu sihir. Dan Alan sadar kalau summoner punya pasukan yang tak tertandingi dan lebih kuat dari Raja Iblis. Rodin dan Gerda dipanggil ke rumah kepala desa. Kepala desa ngasih tahu kalau Baron bakal datang bulan depan. Dia pengen lihat proses perburuan babi. Terus Alan diminta buat jadi pemandu Baron. Soalnya anak yang pasif nggak cocok buat tugas itu. Ya, sebenarnya Alan nggak peduli sama Baron. Tapi kalau dia gini-gini aja, dia nggak punya kesempatan buat ninggalin desa. Apalagi perlu waktu 10 tahun buat berburu babi dan Abah Heron, biar bisa beli statusnya jadi warga biasa. Jadinya Alan mau coba cara lain. Dia bantu kepala desa buat jadi pemandu Baron. Siapa tahu aja Baron nganugerahkan status warga biasa. Akhirnya tiba waktunya Baron berkunjung. Baron ini namanya Grenville. Dia datang ke desa ini dengan anaknya Cecil. Di sini Grenville minta maaf, sudah minta tambahan kuota daging babi. Ya, dia juga terpaksa. Soalnya itu
permintaan dari raja. Waktu makan, mereka kaget dengan rasa daging yang mereka makan. Karena kepala desa awal aja, jadinya Allen jelasin kalau itu daging Alberon segar yang udah diberi rempah-rempah. Dia anakmu, udah jelas beda pakai nanya. Kepala desa ngasih tahu kalau Allen anak Rodin si pemburu babi. Zenov juga minta Allen buat jelasin semuanya waktu perburuan besok. Soalnya, kalau dirasa berburu 20 babi itu berat, para ksatria yang bakal ambil alih perburuannya. Cuman 20 sih gampang. Besoknya, mereka berangkat ke tempat perburuan. Pas sudah sampai, rombongan Baron disuruh buat nonton dari atas menara pengawas. Para pemburu juga sekarang udah kelihatan beda banget. Mereka pakai baju zirah hasil dari kulit, tulang, dan taring babi. Terus kayak biasa, tim pemancing babi mulai perburuannya. Babi pertama yang datang berhasil tahan pakai perisai besar, biar tim penyerang bisa dengan gampangnya nusuk-nusuk babi. Dan terakhir ada tim tombak panjang yang minim pengalaman. Sampai akhirnya bikin babi tumbang. Terus gak lama, datang 2 babi sekaligus. Waktu Zenov mau bantu, dia dihalangin sama Allen. Ya, soalnya mereka udah terbiasa dengan situasi ini. Kali ini, mereka bagi jadi 2 kelompok, dengan strategi yang sama. Hasilnya, mereka bisa ngalahin semua babi yang datang. Dan ini bikin Baron dan Zenov jadi kagum. Terus Allen ngajuin 2 permintaan ke Baron. Pertama, mereka minta izin buat bikin 2 dinding perisai lagi, biar bisa berburu lebih banyak lagi tahun depan. Dan yang kedua, Allen minta izin buat bisa jual miras di kalangan budak. Ya alasannya cuman buat jaga moral para pemburu yang udah pertaruhin nyawanya waktu berburu. Udah kabulin aja. Gua pikir-pikir dulu ya. Terus Baron muji kinerjanya Allen hari ini. Pas balik, Baron manggil mereka. Di sini, Baron naikin status mereka jadi warga biasa. Yah, selamat tinggal budak. Gak cuman mereka, pemburu yang udah lebih dari 10 tahun juga dapat status yang sama. Kayaknya ada yang kelupaan deh. Oh iya, astaga. Raja juga mau jadiin desa Krena sebagai contoh buat seluruh kerajaan. Di sini, Baron yang menghargai usaha dan kerja keras Rodin ngasih 1 permintaan ke Rodin. Minta miras saja. Tapi Rodin malah minta, biar Allen bisa kerja di kediaman Baron Grenville. Tolak dong. Dan bener aja, Baron Grenville ngangkat Allen buat jadi pelayan pribadi mereka. Allen yang lihat ayahnya nangis, mau gak mau nerima keputusan itu. Sebelum pergi, Krena yang kelihatan sedih diajak Allen buat duel terakhir. Allen yang biasanya kalah, sekarang bisa menang dari Krena. Tapi Allen anggap ini seri, biar mereka bisa selesaikan nanti pas sudah ketemu lagi. Dia juga titip pesan ke Mas, buat jagain ibu dan adiknya. Gak cuma orang desa, Dogora juga ngasih hadiah ke Allen, tapi ngasihnya sih malu-malu gitu. Habis itu, ayah dan ibunya nganterin dia. Mereka sih masih sok kuat, tapi waktu udah berangkat, Allen dan orang tuanya sedih karena perpisahan ini. Allen dijadiin pelayan pribadi Cecil. Dia juga harus sabar sama permintaan aneh Cecil. Allen yang baru pertama kali ke kota besar, kegirangan waktu lihat kapal terbang. Besoknya, Allen yang baru bangun tidur ngerasa jadi seger banget. Karena skill aroma Apo yang bisa mempercepat pemulihan MP. Pas sarapan, Allen makan bareng dengan Rikel. Dia ini kepala pelayan di sini. Ternyata jabatan kayak kepala pelayan dan Allen ini udah dianggap kayak anggota keluarga. Pantesan aja Rodin nangis waktu Allen dijadiin pelayan keluarga Baron Grenville. Pas keluarga Baron makan bersama, Allen di sini jadi tahu kalau Cecil punya bakat jadi wizard. Tapi Cecil malah dimarahin sama Baron buat jangan nyomongin bakatnya ke orang lain. Di hari liburnya, Allen pergi ke kantor petualang. Di sini, dia mau daftar jadi petualang, biar bisa berburu monster. Kamu masih bocil, nak? Allen gak mau nyerah gitu aja. Allen pengen cari info tentang monster-monster di luar kota. Ternyata peringkat monster makin tinggi, kalau lokasinya makin jauh dari kota. Jadinya monster peringkat tinggi hidup di dekat pegunungan naga putih. Dari cowok yang namanya Raven, Allen bisa dapat info tentang monster di luar. Jadinya, di hari libur berikutnya, dia pergi keluar kota dengan nunjukin medali keluarga Grenville. Akhirnya, selama 8 tahun, dia bisa bebas berburu monster. Pertama, dia ngeluarin Hawkins. Gak cuma 1, dia langsung ngeluarin 5. Terus dia nyuruh burungnya buat cari monster di dekat sini. Gak lama, 1 burungnya balik buat kasih info. Dan Allen pakai dagger pemberian Dogora buat hunting. Burungnya nganterin Allen ke lokasi para goblin. Waktu mau diserang, Allen ngeluarin 10 harimau. Harimaunya sih kesulitan ngalahin para goblin. Jadinya, Allen summon kupu-kupu buat nidurin para goblin.
Akhirnya Alan bisa ngalahin 5 ekor goblin, yang bikin dia dapat 1000 XP. Ini baru gacor. Habis ngumpulin batu sihir goblin, Alan pengen lanjut buat berburu goblin. Seharian Alan ngalahin monster-monster yang dia temuin di hutan. Sampai nggak terasa kalau udah malam. Hasil farming hari ini, dia dapat 5 kelinci bertanduk dan 85 goblin. Yang bikin dia bisa naik 2 level. Nyawitnya orang. Habis itu, Alan nyuruh burung-burungnya buat lanjut cari monster. Tapi sayangnya, Hawkin gak bisa ngeliat waktu malam. Terus gimana caraku buat pulang? Sebulan kemudian, Alan pergi ke toko senjata buat beli 3 bola besi. Sekarang Alan udah level 12. Dia farming XP sambil ngumpulin perlengkapan yang lebih bagus. Pas Alan pulang, dia udah ditunggu sama Sabas. Baron sebenarnya puas sama kinerja Alan. Tapi yang ditanyain tentang aktivitas Alan waktu libur. Soalnya dia selalu pergi waktu pagi buta, terus pulang sampai larut malam. Di sini, Alan jadi jujur sama Baron. Dia jelasin kalau selama 2 bulan ini, dia berburu monster di hutan. Dan berburu sudah jadi jalan ninjanya. Untungnya, Baron percaya sama omongan dia. Terus nawarin Alan buat jual daging kelinci bertanduknya ke keluarga Grenville. Padahal selama ini dibuang. Sekarang, selain bisa berburu terang-terangan, Alan juga bisa dapat uang dari monster yang diburunya. 6 bulan kemudian, waktu berburu, burung-burungnya jadi aneh. Terus Alan diantarin ke lokasi petualang yang lagi kesulitan lawan goblin. Dan ada satu orang yang terluka parah. Jadinya Alan bantu mereka buat ngalahin para goblin. Sekarang Alan bisa ngalahin goblin tanpa bantuan summonnya. Waktu udah selesai ngalahin goblin, Alan bantu petualang yang terluka parah pakai tanaman obatnya. Dan bener aja, tanaman obat ini bisa langsung nyembuhin lukanya. Gak lama, Raven sadar. Mereka terima kasih banget, soalnya Alan udah mau ngasih item penyembuh sekuat itu. Selesai nyembuhin mereka, Alan pengen pergi buat lanjut farming. Tapi mereka mau balas budi ke Alan. Ya udah, jangan cerita ke siapa-siapa ya. Terus dia minta 100 batu sihir rank E. Terus dia panggil Hawkins. Dia pengen konfirmasi kenapa dia malah nganterin Alan ke arah para petualang. Padahal Alan cuma nyuruh buat cari monster goblin. Di sini Alan sadar kalau makhluk panggilannya punya kesadaran sendiri, gak cuma ikut perintah dan ngasih buff. Dan bikin Alan senang, soalnya dia punya makhluk yang bisa diandelin. Waktu keluarga baru makan siang, di sini Zeno kasih tahu kalau kuota 20 daging babinya udah berhasil dipenuhin. Tapi anehnya, di keluarga Baron gak ada sedikit pun jatah daging babi yang didapat. Terus Thomas minta Alan buat berburu rusa putih. Jangan lunjak ya. Dengan pedenya, Alan terima permintaan itu. Aku suka tantangan. Waktu berburu, Alan nyiapin jebakan buat tangkap rusa putih. Gak lama, dia nemuin rusa putihnya. Terus dia pakai hopper buat mancing rusa putihnya. Dipancing terus sampai akhirnya rusa putih masuk ke dalam lubang jebakan. Berkat ini, Alan berhasil nangkap monsternya. Tapi waktu dia kembali ke kediaman Baron, Alan malah bikin heboh dengan tangkapannya. Rasanya pasti kayak daging wagyu kan? Gara-gara ini, Baron kebingungan. Gimana anak tanpa bakat bisa ngalahin monster rank C sendirian? Malamnya, Alan dapat kabar baik dari Sabas. Dia sekarang dapat posisi baru. Sekarang dia ditugaskan jadi huntsman keluarga Grenville. Tugasnya buat berburu monster buat stok makanan keluarga. Dan kedua, nyelamatin warga kota dari serangan monster. Ya, intinya dia bisa berburu setiap hari. Udah gitu, digaji 2 kali lipat dari gaji sebelumnya. Jelas, tanpa pikir panjang, Alan terima promosi jabatannya. Jadi mulai besok kerjanya. Siapa bilang bisa hunting setiap hari? Kena scam dong? Kalau keberatan gak usah aja. Jangan dong. Di bulan Maret tahun baru, kakak Cecil yang namanya Mihai datang. Terus Cecil ngenalin Alan yang merangkap jadi pelayan pribadi sekaligus huntsman. Lihat keakraban Cecil dan kakaknya, Alan jadi kangen sama keluarganya. Pas hari berburu, Alan berhasil menuhin kuota buruannya dengan ayam dan katak. Kamu hebat ya, Cil. Habis itu, Rikel ngasih tahu kalau Mihai dan Zenov lagi sparring. Ini pertama kalinya Alan lihat Zenov pakai pedangnya. Selesai sparring, Mihai yang lihat Alan bawa hasil buruannya ngajak dia buat sparring sama dia. Alan ngerasa dia bisa menang, apalagi sekarang dia udah level 20 dan statnya juga udah dia setting ke mode berburu. Tapi mau gimana pun kuatnya, Mihai bisa ngimbangin dia, sampai-sampai bisa ngalahin Alan. Biarpun Alan dipuji Mihai, dia ngerasa level mereka beda jauh. Dan Alan minta Mihai sparring lagi waktu dia balik nanti. Sebagai gantinya, Mihai minta Alan buat jagain adiknya. Padahal sebenarnya Alan pengen keluar dari kerajaan ini, soalnya dia gak mau jagain Cecil selamanya.
Beberapa hari kemudian, Mihai balik ke akademi. Aku gak nangis ya. Gak lama, Quiskon Karnel datang ke kediaman baru Grenville. Tujuannya sih cuma pengen mampir. Status sosial Viscon satu tingkat di atas Baron. Dan wilayahnya ada di seberang pegunungan naga putih yang dipenuhi Mithril. Awalnya naga putih bikin sarang di bagian wilayah Grenville. Yang bikin wilayahnya kesulitan gara-gara gak bisa nambang Mithril. Untung sarang naga sering berubah-ubah. Jadi selama satu abad ini, kemungkinan sarang naga bakal pindah ke wilayah Karnel. Rumit sih masalahnya. Ternyata Karnel kesini cuma buat mamerin anaknya yang gak punya bakat. Alan bingung, soalnya selama ini orang-orang di sekitarnya senang banget waktu dapat bakat. Di umurnya yang udah 9 tahun, Alan pengen berburu lebih jauh dari kota. Nanya-nanya tentang monster Rengce dengan Party Raven. Terus Party Raven ajak dia ke toko perlengkapan. Di sini, Alan dapat jubah baru. Skill enhance Alan juga udah level 5. Apalagi skill itu bisa nambah buff para summonnya. Gak lama, Hawkins nemuin monster Rengce. Dan Alan nyuruh pasukan harimau ngalahin mereka. Biarpun ada beberapa harimau yang dikalahkan orc, summon-summon Alan berhasil ngalahin satu orc. Dengan ngalahin orc, dia dapat 1500 XP. Udah gitu, dia bisa dapat batu sihir Rengce juga. Terus dia nemuin Armored End Rengce. Di sini, serangan dari harimau-harimau Allen gak mempan. Yang jadinya, Allen ganti rencana dengan ngeluarin kupu-kupu yang bisa bikin monsternya tidur. Tapi waktu Allen coba serang pakai dagger, serangannya gak mempan. Ya, biarpun ujung-ujungnya monster semutnya mati sih. Biarpun monster ini ngasih lebih banyak XP, tapi Allen gak bisa ngambil batu sihirnya. Waktu Alan lihat Satiente-nya yang tinggi, kayaknya gue bisa deh belajar sihir. Jadinya Alan ikut belajar sihir sama Cecil. Tapi orang tanpa bakat biasanya nggak bakal bisa pakai sihir. Dan profesor nyuruh dia buat cek pakai bola kristal. Ya, kamu nggak punya bakat sihir. Kelas summoner sialan. Waktu lagi makan, Rikil datang bawa kabar buruk. Dia bilang kalau ada monster Murder Gals yang datang ke kota. Udah gitu, Zenov dan pasukannya lagi keluar dan kembali 2 hari lagi. Baron juga minta buat langsung hubungin guild petualang, buat evakuasi dan melindungi kota. Alan juga pengen bantu, tapi jelas saja ditentang sama Cecil. Soalnya, Murder Gals monster yang kuat banget. Alan tetap akan pergi. Apalagi dia adalah huntsman keluarga Grenville. Sialnya, Alan udah ngabisin semua MP-nya buat farming SP skill. Di luar gerbang, ada orang yang belum sempat evakuasi. Tapi waktu Murder Girls mau ngancurin keretanya, Alan berhasil lempar bola besi ke mata monster itu. Berhasil narik perhatiannya, Alan bakal mancing monster ini ke arah pegunungan naga putih. Dan akhirnya, MP Alan pulih sepenuhnya. Jadinya diarahin semua buff summon ke kelincahan dan ketahanan. Ayo pukul aku, pukul aku. Karena udah jauh dari kota, Alan ngeluarin kupu-kupunya. Rencananya buat bikin monster muka biru ini tidur, tapi gak mempan tuh. Jadinya Alan kabur-kaburan seharian dari monster muka biru ini. Sisi baiknya sih, Alan berhasil bawa monster ini menjauh dari kota. Sampai akhirnya, Alan yang dikejar sama Murder Girl selama 3 hari, berhasil balik ke kota dengan selamat. Pas udah baikan, Alan ngasih laporannya ke Baron. Dia belum cukup kuat buat ngalahin monster muka biru itu. Dan all-in cuman buat bikin monsternya menjauh. Biarpun gitu, Alan udah berjasa besar. Yang bikin dia dikasih hadiah 10 koin emas dari keluarga Grenville. Dan tambahan 10 koin emas dari keluarga yang Alan selamatkan sebelumnya. Aku kaya. Di perburuan selanjutnya, Alan beli pedang mithril dari uang hadiahnya. Dengan pedang ini, dia bisa dengan gampangnya motong monster semut. Alan juga bisa eksperimen dengan Hawkins. Hawkins yang baru disaman bisa sinkron dengan Hawkins yang dapat info. Sedangkan salinan lain yang udah tersaman nggak bisa sinkron. Jadi, selama summoner masih hidup, makhluk summon itu abadi dan punya potensi tanpa batas. Pas Mihai balik, dia tepatin janjinya buat sparring sama Alan. Alan yang udah tambah kuat, tetap gak bisa menang lawan Mihai. Ngelihat kemampuan Alan yang bagus, Mihai gak khawatir nitipin Cecil ke Alan. Nyebelin banget sih. Mihai juga diceritain kalau Alan pernah lawan Mother Gals, yang padahal Alan cuma lari-larian selama 3 hari. Gak lama ada kesatria yang ngasih laporan kalau naga putih akhirnya pindah ke wilayah Karnel. Akhirnya, keluarga Grenville bisa menambang mitri lagi habis nunggu selama 1 abad. Tapi Zenov pengen mastiin dulu lokasi sarangnya. Mihai yang masih punya waktu libur nawarin diri buat bantu. Tapi dia ditentang sama Zenov. Di sini, Alan malah ngerasa itu jadi masalah buat dia.
Soalnya, kalau para kesatria bersihin monsternya, dia nggak bakal kebagian lahan farming XP-nya. Allen yang udah naikin skill summonnya ke level 5, bakal lakuin eksperimen habis-habisan. Gak cuman itu, dia juga dapat skill share. Skill ini bisa bikin dia berbagi penglihatan sama summonnya. Apalagi skill ini gak terbatas sama jarak dan dia bisa pakai skill spesial summonnya. Udah gitu, dia bisa pakai skill share-nya ke 5 summonnya. Skill ini bergantung dari stat INT-nya. Tiap 200 INT, dia bisa pakai ke satu summonnya. Terus Alan panggil semua summon rank D-nya. Dan kepikiran buat hunting cuman pakai summonnya. Bener aja, pas Alan coba, dia bisa ngalahin 3 monster semut cuma dengan monster summonnya. Apalagi dia punya satu summon yang bisa ngasih item pemulih MP. Dengan squad ini, Alan bisa farming monster tiap hari, cuman pakai summon. Terus Alan perintahin semua summonnya buat hunting pakai skill share. Alan juga kepikiran buat nengokin keluarganya dan teman-temannya di desa pakai skill share. Gak cuman itu, ini juga jadi cara Alan buat bisa ngirim uang ke mereka. Baron pengen cepat-cepat ngoperasikan tambangnya lagi, tapi menurut Zenov itu semua perlu waktu 3 tahun. Selama itu, Alan paham kenapa Baron jadi nggak sabaran. Karena hal itu bakal bantu ekonomi wilayahnya bangkit. Baron juga cemas sama pergerakan Viscount Carnel. Soalnya, biarpun dia tahu sarang naga udah pindah ke wilayahnya, dia tetap nekat nambang mithril di sana. Jelas hal itu bikin naga putih marah dan makan banyak korban. Allen yang udah bisa AFK farming, berencana bakal ninggalin keluarga Greenfield buat jadi petualang. Pas hari berburunya, Allen basmi desa-desa goblin. Biarpun di sini ada Goblin King, beruang summonnya Allen bisa ngalahin itu. Ya, sekarang rencananya Allen bakal basmi desa-desa goblin. Setelah itu, baru desa-desa orc. Pas hari kepulangan Mihai, dia kelihatan gak semangat. Dan langsung ajak Allen buat sparring. Allen yang sekarang bukanlah Allen yang dulu. Biarpun pertarungannya sengit, Allen masih belum bisa menang. Di sini, Mihai ngasih tahu Cecil dan Thomas kalau dia bakal berangkat buat jalankan tugas bangsawan. Jadi dia gak bakal pulang dalam waktu dekat. Besoknya, Mirai langsung berangkat lagi buat jalanin tugas bangsawannya. Sebelum berangkat, dia nitipin Cecil ke Allen. Selama 6 bulan terakhir, Allen udah ngabisin semua desa goblin. Sekarang juga dia udah level 35. Jadi ya sekarang, dia dan timnya pede buat lanjutin nyerang desa orc. Dengan strategi yang tepat, dia berhasil ngalahin banyak orc. Sampai akhirnya muncul orc wizard. Ini pertama kalinya Allen lihat sihir. Gara-gara ini, Allen jadi kewalahan. Tapi dia berhasil ngalahin satu orc wizard. Waktu Alan mau lempar bola besinya lagi, sini lempar kalau bisa. Prajurit orc yang tersisa juga masih banyak. Tapi Alan gak khawatir. Soalnya dia punya batu sihir yang cukup buat manggil 50.000 beruang. Di pertempuran yang sengit ini, tiba-tiba muncul Orc King. Para beruang juga bisa dikalahin dengan gampangnya. Gak cuman itu, Alan juga diserang sama Orc Wizard. Sampai bikin saman pelindungnya hilang. Pas sudah mau kalah, Zenov tiba-tiba datang. Di sini Zenov bakal ngurus Orc King. Dan Leybrandt bakal ngurus sisanya. Zenov yang punya julukan si iblis perang, bisa ngalahin Orc King dengan sekali serang. Wakil Kapten Leybrandt juga gak kalah hebat. Dia bisa basmi para orc. Gak logis orang-orang ini. Malamnya di perkemahan, sebenarnya Zenov udah tahu kalau Allen yang basmi desa-desa goblin. Apalagi Allen bisa ngalahin rusa putih dan bertarung seimbang dengan Mihai. Zenov juga tahu tentang makhluk saman Allen. Baron juga sebenarnya udah tahu kalau Allen punya bakat. Makanya dia dijadiin huntsman. Zenov nawarin kesepakatan ke Allen. Kalau pengen kekuatannya tetap dirahasiain, dia harus kasih laporan tentang perkembangan perburuan monsternya. 2 minggu kemudian, Allen berhasil basmi desa orc sendirian. Strateginya, dia bakal nyerang dari segala arah dengan summon beruang. Selama Allen gak kena serang, dia bisa terus-terusan ngeluarin summonnya. Ya, intinya menang dengan jumlah. Apalagi, XP yang dia dapat 7 kali lipat lebih banyak daripada desa goblin. Gak lama, ada utusan kerajaan yang datang ke tempat Baron Greenfield. Mereka di sini nyampaikan kalau Mihai gugur di medan perang. Jelas Greenfield gak terima. Apalagi Mihai baru pergi selama 6 bulan. Tapi mereka nggak bisa apa-apa. Habis para utusan kerajaan pergi, Greenfield mau ngomong berdua dengan Cecil. Sebenarnya gara-gara tugas bangsawan ini, Greenfield udah tahu kalau Mihai kemungkinan bakal mati. Jelas ini, bikin Cecil jadi gak terima. Terus besoknya, Cecil kabur dari rumah. Cecil yang udah kehilangan kakaknya, jadi kayak orang yang hilang arah.
Gak lama Alan datang. Dia di sini bukan buat ajak Cecil pulang, tapi sebagai pelayan pribadinya. Alan juga tahu kalau Cecil lagi lapar dan dia kasih makanan buat ngisi perutnya. Kok dia tahu? Waktu lagi makan, Cecil tiba-tiba nangis. Cecil yang punya bakat sebenarnya ngerasa takut kalau nasibnya bakal sama kayak kakaknya. Alan di sini ngasih sedikit wejangan. Waktu udah umur 12 tahun, dia bisa milih buat masuk akademi terus jalanin tugas bangsawannya, atau jadi petualang dan hidup bebas tapi lupain keluarganya. Apalagi itu hidupnya sendiri. Jadi dia berhak milih jalannya sendiri. Dan Cecil ingat catatan kakaknya. Kalau dia milih ini bukan karena keluarga dan kerajaan, tapi karena diri sendiri. Yuk pulang. Tapi gendong ya. Berkat omongan Alan, Cecil jadi sadar dia bakal ngikutin jejak kakaknya dan jalanin tugas bangsawannya. Setengah tahun sejak kematian Mihai, kehidupan keluarga Grenville udah balik normal. Apalagi, semua kesatria udah ngabisin semua desa Orc. Ya, dibantu juga sama Alan dan tim summonnya. Tapi Baron khawatir sama pergerakan Karnel. Dia yakin kalau Karnel bakal lakuin sesuatu. Di sini, Alan nemuin sarang Armored Ant yang bakal jadi lahan farming selanjutnya. Dari info yang didapat Alan, di dalam sarang paling nggak ada sekitar 1.000 monster. Terus ada juga ratu semut rank B. Tapi Alan masih belum tahu keadaan di dalam sarang. Gas aja lah, Alan ngeluarin tim huntingnya. Udah sebulan penuh Alan nyerbu sarang semut. Kalau dihitung-hitung, dia udah bunuh sekitar 2.000 semut. Pasukan semut ini kayak nggak ada habisnya. Apalagi dia nggak bisa ambil batu sihirnya. Alan gas terus sampai nggak terasa lewat sebulan lagi. Sekarang Alan udah basmi sekitar 5.000 semut. Di sini akhirnya nggak ada lagi semut yang keluar. Langsung aja, dia summon burung hantu buat bikin peta sarangnya. Sarangnya ternyata luas banget. Seharian kerjaan Alan cuma buat metain sarang semutnya. Sampai akhirnya dia bisa nemuin ratu semutnya. Akhirnya, grinding selama 2 bulan terbayarkan. Alan langsung serbu dengan ngalahin kroco-kroco dulu. Baru dia keroyok ratu semutnya. Gigit terus. Pokoknya gigit. Di sini, Alan cuma butuh 20 summon. Biar gak dimarahin karena gak pulang, Alan bawa bangkai ratu semutnya. Tapi orang-orang sih pada nggak percaya. Soalnya belum ada yang pernah lihat ratu semut. Apalagi para kesatria nggak punya cukup sumber daya buat basmi sarang semut. Nggak kamu cat kan? Biar mereka percaya, Alan nunjukin mitril yang dia dapat. Oke, kami percaya. Alan ngasih tahu lokasi sarang dan peta di dalam sarangnya. Berkat ini, Alan jadi dapat pujian dari Baron. Apalagi karena Alan orang pertama yang nemuin sarang sekaligus tambang mitril ini, dia jadi dapat 30% hak tambang. Waktu Alan udah berumur 12 tahun, tambang yang sudah 1 abad gak difungsikan, beroperasi kembali. Berkat 30% hak tambangnya, Alan gak perlu khawatir tentang masalah ekonomi. Tapi dia ngerasa ada yang salah. Dia mau hidup yang menantang, bukan kehidupan yang nyaman. Baru juga diomongin, malah datang utusan kerajaan dan Karnel. Mereka di sini ngasih usulan buat ngelola Pegunungan Naga Putih bersama. Enak banget. Tapi di sini, Grenville nggak bisa langsung ambil keputusan. Dia harus pergi ke ibu kota kerajaan dulu, buat mastiin keaslian kontraknya. Bilang aja lu gak percaya sama gua. Habis utusan kerajaan dan Karnel pergi, Grenville langsung rencanain buat pergi ke ibu kota waktu Zidok balik. Gara-gara ini, Alan nggak bisa ngajuin pengunduran dirinya ke Baron. Tiba-tiba, ada orang-orang yang mau culik Cecil. Alan coba ngelawan para penculik, tapi dia malah pingsan kena bom asap, yang akhirnya bikin Alan dan Cecil dibawa ke tempat lain. Di sini, bos mereka yang namanya Dagra heran, kenapa mereka bisa nyulik 2 bocah. Satunya kan dijual lumayan, bos. Nggak gitu juga, Blok. Di sini Alan pengen pantau situasinya dulu. Mereka ternyata ada di dalam kapal terbang. Apalagi penculikan ini ulah Karnel dan utusan kerajaan. Mereka culik Cecil biar bisa dapat hak tambangnya. Nggak lama Cecil yang pingsan sadar. Terus buat keributan. Harus ditendang deh biar diam. Alan yang udah setting statusnya ke mode PvP langsung summon kupu-kupu buat nidurin musuhnya dan coba ngelawan balik para penculik. Terus Alan ngeluarin summonnya dan ngalahin semua penculiknya. Tapi sialnya muncul Dagrah yang langsung nyerang Alan. Waktu Dagrah mau nangkep Alan pakai skill summonnya buat niru suara Karnel. Sadar nggak bisa ngalahin Dagrah, Alan pengen kabur dengan cara yang ekstrim. Dia pakai semua kartu buff ke daya tahan, terus langsung lompat dari kapal terbang. Sakit banget, suh.
Untungnya, dia punya tanaman obat yang bisa langsung bikin dia sembuh. Sekarang, tugas Alan buat bawa Cecil kabur ke wilayah Granville. Alan juga ngeluarin burungnya buat ngintai pergerakan musuh. Terus Alan sadar kalau Dagra bisa pakai skill pelacak. Karena skill itu tipe yang cuma ngikuti jejak kaki, Alan tinggal lewat atap aja buat ngilangin jejaknya. Di luar kota, Alan summon Bron buat jadi pijakan. Di sini akhirnya mereka bisa sedikit istirahat. Tapi Dagra gak hilang akal. Dia bergerak secara melingkar buat nemuin jejak Allen. Jadinya Allen bakal bergerak di udara pakai Bron. Udah lewat sehari setengah, mereka akhirnya sampai di pos perbatasan wilayah Granville. Tapi karena Dagrah udah berhasil nemuin jejak mereka, Allen langsung lanjut buat kabur. Apalagi Dagrah bisa lepas dari intaian burungnya. Biarpun mereka berhasil sampai di pos perbatasan, Allen yakin kalau para kesatria di sana gak bakal bisa ngalahin Dagrah. Cecil sebenarnya udah nyerah dan nyuruh Allen ninggalin dia. Tapi Allen gak bisa lakuin itu. Soalnya dia udah pernah janji sama kakaknya bakal ngelindungin Cecil. Kata-kata ini malah bikin Cecil mewek. Pas mereka udah dekat-dekat rumah, malah ada monster Madrigals yang Allen lawan dulu, ikutan ngejar mereka. Gara-gara ini, sekarang mereka jadi dikejar dari dua arah. Jadinya, Allen mutusin buat ngalahin Madrigals dulu. Oi muka biru, gas lah. Summon yang dikeluarin Allen langsung dikalahin, yang bikin dia ditangkap sampai dimakan. Ini ternyata rencana Allen dengan terus-terusan pakai Leap of Life dan pakai buff full daya tahan, dia sengaja ditangkap biar bisa ngalahin Madrigals dari dekat. Mamam tuh muka biru. Tapi sekarang bukan waktunya buat senang. Dagrah berhasil kejar mereka. Apalagi sekarang Allen gak punya senjata apa-apa. Yang dia punya cuma tekad yang kuat. Allen langsung aja dia tendang. Terus waktu Dagrah mau jadian Allen sate, Cecil ngeluarin fireball. Yah, tapi percuma aja. Dagrah bisa dengan gampang bikin dia pingsan. Lihat itu, Allen malah bikin Dagrah marah dengan ngungkit masa lalunya. Bener aja, dengar omongan Allen, emosi Dagrah langsung ngepancing. Ya, ini tuh cuma strategi Allen buat ngulur waktu. Soalnya dia udah ngirim burungnya buat manggil Zenov. Kalahin dia, Kapten. Zenov gak ngindar waktu diserang sama Dagrah. Terus Zenov ngeluarin extra skillnya, yang bikin badan Dagrah kebagi jadi dua. Akhirnya, pelarian Allen selama 4 hari gak sia-sia. Terus Allen ngasih tahu Baron soal Karnel yang jadi dalang penculikan Cecil. Apalagi dia udah bersekongkol sama utusan raja buat rebut hak penambangan Granville. Baron langsung mau pergi ke ibu kota buat laporin kejadian ini. Tapi Allen ngasih saran. Dia bakal kembaliin hak tambangnya ke Baron. Terus pakai itu biar bikin raja yakin dan nyelidikin semuanya. Kamu mau nyuruh aku korupsi? Sekali-sekali lah. Baron awalnya ngerasa ragu. Tapi demi keluarganya dia bakal nerima saran Allen. Habis Baron ngasih tahu raja tentang penculikan Cecil, semua pelakunya dapat hukuman. Kejadian ini dikenal sebagai insiden Granville. Gara-gara penculikan Cecil juga, Baron Granville ngasih mereka berdua informasi tentang tugas bangsawan. Ternyata semuanya berasal dari invasi Raja Iblis yang muncul 112 tahun lalu. Raja Iblis ini nuntut semua pemimpin negara buat tunduk sama dia. Tapi mana ada yang mau. Terus 62 tahun yang lalu, ada bencana besar. Raja Iblis mulai menyerang dan nyerbu benua tengah. Banyak korban jiwa. Serangan itu juga nyebar ke Kaisaran Baukis, ras Dwarf, dan benua Rosenheim, ras Elf. Gara-gara serangan ini, Kekaisaran Giamut bikin aliansi 5 benua. Terus bikin sebuah sistem yang mewajibkan tiap negara bikin akademi. Tapi semua itu belum cukup. Sampai bikin Giamut kehilangan sebagian wilayahnya. Waktu semua orang udah putus asa, muncul pahlawan yang lahir di Kekaisaran Giamut dan mengembalikan harapan umat manusia. Nama pahlawan ini Helmios. Habis dia turun ke medan perang pas umur 15 tahun, dia berhasil bikin pasukan Raja Iblis mundur dan ngembaliin wilayah kekaisaran yang hilang cuma dalam 5 tahun. Dengar penjelasan ini, Alan jadi paham dengan semua keadaan yang udah dijalani. Terus Baron yang berhasil menyelesaikan masalah dengan Karnel ngucapin terima kasih ke Alan dengan ngasih hadiah. Di sini ada 3 hadiah. Yang pertama, hadiah dari ngalahin Madrigals. Yang kedua, hadiah buat nyelamatin Cecil. Dan yang ketiga, hadiah buat minta Alan buat bisa nemanin Cecil di akademi sebagai pengawal pribadinya. Di sini, Alan jujur tentang bakatnya sebagai summoner. Hah? Summoner? Alan terima permintaan Baron buat jaga Cecil, tapi dengan 2 syarat. Yang pertama, dengan 400 koin emas ini, dia minta keluarganya dan keluarga Krena terbebas dari pajak. Oke, gampang. Terus yang kedua, Alan ngundurin diri sebagai pelayan. Dia mau mandiri, tapi tetap jagain Cecil. Sudah kuduga.
Terus Granville yang udah diangkat jadi Viscount ngasih Alan pedang sebagai tanda dukungan Granville. Nah, ini dia akhir dari alur cerita Hell Mode Yariko Mizuki no Gamer Wahai Setei no Isekai Demusou Suru. Yang bikin Alan juga dapat kesimpulan, kenapa dia nemuin game hardcore di Isekai ke dunia ini, terus mulai dari kalangan budak. Biar dia bisa dapat pengalaman terus masuk akademi buat ngalahin Raja Iblis yang jadi ancaman biarpun pahlawan udah muncul. Jadinya kekuatan Allen dibutuhin buat bantu kembaliin keseimbangan dunia. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya ya guys.